Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya malaikat maut datang mencabut nyawa kita malam ini dan kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, rumah tinggal, mobil tinggal, istri tinggal, anak tinggal, cincin tinggal, gelang tinggal, rantai tinggal, kasur tinggal, semuanya tinggal. Lalu yang besok malam mengalir itu mana? Orang yang sholat di masjid, kita sempat bantu support bangun masjid. Anak-anak ngaji dari maghrib ke isya. Ada tablik akbar, pengajian subuhnya, zuhurnya, asarnya, tarawihnya, witirnya. Itulah cuman yang mengalir di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Mau percaya omongan saya, alhamdulillah. Yang tidak percaya, rasakan sendiri. Karena orang baru benar-benar yakin tentang kematian itu setelah dia mati. Sebelum itu, yang mati kan dia, yang mati kan dia, yang mati kan dia. Sampai akhirnya dia mati, baru sadar dan ingin hidup lagi, tapi apa daya? Tak bisa. Maka sebelum kematian itu datang, mari kita support. Salah satu yang perlu kita support adalah Masjid Al-Ikhlas Penggilingan, Jakarta Timur. Ini orang-orang soleh, orang-orang baik yang mengurus Masjid Al-Ikhlas Penggilingan, Jakarta Timur. Nomor rekeningnya bukan pribadi, atas nama Masjid Al-Ikhlas. Mari transfer ke Bank DKI Syariah, bukan konvensional, Bank DKI Syariah. Nomornya catat baik-baik, 715 21 051 260. Sekali lagi 715 21 051 260. Yang mau konfirmasi silakan ke nomor 0813 191 299 17. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita panjatkan puji kita ke hadrah ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat mubarakah yang berbahagia ini kita bisa sama-sama melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang kali ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya, takwa yang sebenar-benarnya, yang senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Juga senantiasa Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melaksanakan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali apakah sunnah yang sifatnya qauliyah, sunnah sifatnya ucapan atau fi'liyah atau perbuatan. Tidak ada sebuah kata yang kita bisa lontarkan mengenai syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita katakan sami'na wa ata'na, dan insyaallah kita adalah orang-orang yang senantiasa menginginkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala, semua perintah Allah Subhanahu wa taala ingin kita laksanakan. Tidak hanya masalah ubudiyah saja, tidak hanya masalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya hubungan vertikal hamba dengan Rabbnya, tetapi semua permasalahan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kalau itu ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya kita taati dan ikuti. Apakah permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, permasalahan sosial antar tetangga dan lain sebagainya, apabila Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan syariatnya, tidak ada yang namanya proses untuk pembangkangan, apalagi proses menihilkan, mengatakan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah out of date, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita katakan seperti itu, takutnya kita terjerembab kepada orang-orang yang mukhrij minal millah,
keluar dari agama Allah, keluar dari agama Islam karena kita menolak, membangkang terhadap syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita tahu bahwa ada syariat Allah yang lebih baik, syariat Allah yang lebih mulia dalam semua lini kehidupan ini, dari mulai kita hidup berumah tangga, waris, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain sebagainya, kita tahu bahwa syariat Allah itu yang terbaik. Dalam hal hukum, dalam hal bernegara, bahwa syariat Allah adalah yang terbaik. Tidak ada syariat yang terbaik kecuali syariat yang maha agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak mengingkarinya, tapi hanya kita katakan kami adalah hamba yang dhaif, hamba yang belum mampu untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut, belum bisa melaksanakan secara utuh, secara keseluruhan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena kenaifan dan kedaifan kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ma'fu anhu, Allah mengampuni kita sebab ketidakmampuan kita, sebab kelemahan kita. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang sangat masyhur ketika beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas adalah salah satu sahabat yang luar biasa. Sahabat yang pada saat itu sahabat yang muda. Beliau lahir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berumur 50 tahun. Karena pada saat itu 3 tahun setelah kelahiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu mudanya beliau. Beliau adalah anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas. Maka nama beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Beliau adalah sahabat yang sangat mulia, sahabat yang mempunyai keutamaan. Dia dikatakan adalah hibarul ummah. Beliau itu adalah sumber referensi umat, imamut tafsir, pemimpin para mufassirin. Beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu tafsir. Ya Allah, berikanlah kefakihan kepadanya dalam masalah agama, wa 'allimhu tafsir, dan berikanlah sebuah kecerdasan, keilmuan bagaimana menafsirkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang sangat luar biasa, lahir di kota Makkah, keturunan Bani Hashim yang sangat termasyhur dan terhormat, masih saudaranya Rasulullah SAW, sepupunya Rasulullah SAW, dan dimakamkan di kota Taif. Apa hadis Rasulullah SAW yang diutarakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini? Ya gulam, wahai anak muda. Ini Masya Allah, seorang Rasul membonceng anak kecil, anak muda, terus dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada anak muda tersebut, anak kecil tersebut. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan sebuah kalimat, aku akan memberikan ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah yahfazka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai anak muda, ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjaga. Kalimat yang luar biasa simpel, kalimat yang sangat luar biasa yang diberikan pada saat itu kepada Ibnu Abbas.
Pada saat sekarang kalimah ini, ilmu ini sangat relevan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha sempurna? Kenapa Allah dijagai? Makanya di sebagian orang-orang mengatakan Tuhan tidak perlu dibela, Tuhan tidak perlu dibela syariatnya dan lain sebagainya, karena mungkin salah satunya menafsirkan atau mengejawantahkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tidak benar. Ihfazillah di sini, menjaga Allah Subhanahu wa taala di sini bukan menjaga Allah secara fisik. Bukan menjaga Allah karena Allah adalah inferior, kita superior atau superior. Dikatakan ihfazillah di sini, jagalah Allah di sini adalah jagalah syariat Allah. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Al-Qur'anul Karim. Jagalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jagalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita tidak lepas dari cobaan, dari ujian. Apakah ujian ekonomi, ujian keamanan, ujian kenyamanan? Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah, jagalah ketentuan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman, kita ada ihsan. Jagalah rukun iman kita, jagalah rukun Islam kita, jagalah keihsanan kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsekuensi syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi, berikrar tiada ilah yang hak, tiada Tuhan yang benar, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan segala konsekuensinya. Berarti tidak ada ilah yang benar, adanya ilah-ilah palsu yang menipu, yang harus kita eliminir. Karena hanya satu ilah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak mau diperbudak oleh apapun dan siapapun. Karena kita adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita serah bongkokan, kita ikuti, kita manut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena syahadat kita. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar, harus kita ikuti, jangan tanya-tanya lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian bagaimana pengejawantahan iqamus shalah sebagai manifestasi dari rukun iman, rukun Islam yang kedua. Bagaimana solat kita? Apakah solat kita sudah benar sesuai dengan syarat rukunnya, wajibnya? Wudhu kita bagaimana? Bagaimana kita melaksanakan solatnya, rukun-rukunnya? Ketika misalkan kita berdiri kemudian melaksanakan membaca suratul Fatihah, sudah benarkah bacaan surah Al-Fatihah kita? Apakah kita ketika melaksanakan solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam 5 kali 5 waktu, pernahkah kita bolong-bolong melaksanakan solat itu? Atau misalkan kita tidak pernah ke masjid sebagai manifestasi keimanan seseorang, seorang laki-laki solatnya di masjid, perempuan di rumah. Apakah kita sudah memikirkan syariat Allah sedemikian rupa? Apakah solat kita hanya sekedar seremonial semata, yang kita dikatakan
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bisalam. Apakah hanya sekedar itu? Padahal ada nilai solat yang sangat luar biasa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan sampai ketika kita solat, melaksanakan solat di masjid, keluar masjid kita melaksanakan kejelekan, menggaungkan kemungkaran, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita beribadah, di pasar kita melakukan kecurangan. Di masjid kita ruku dan sujud, di kantor kita menandatangani korupsi-korupsi dan lain sebagainya. Di masjid kita ruku dan sujud, bertasbih dan lain sebagainya, tapi kebijakan-kebijakan kita tidak sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya, menindas masyarakat, menggusur dan lain sebagainya, yang itu adalah perbuatan keji dan munkar, tidak sesuai dengan manifestasi bagaimana solat itu dikerjakan dan membuahkan hasil. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah kita sudah sampai ke sedemikian rupa menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah, summa istaqamu, terus kemudian dia beristiqomah terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanazzal 'alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Ya. Wala tahjanu, janganlah kalian merasa kesedihan. Janganlah kalian merasa gundah gulana ketika kalian mengatakan Rabb saya Allah, terus beristiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menurunkan malaikat dan mengatakan wala tahzanu, ya. Wala takhafu wala tahjanu, kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beristiqomah dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah." Ya gulam, wahai anak muda, ketika engkau bertanya, menanyakan sesuatu, tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, dan ketika kamu menginginkan sesuatu, fasta'in billah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pendek ini luar biasa. Kita disuruh untuk menjaga Allah, artinya menjaga syariat Allah, Allah akan jaga. Kemudian kalau kalian menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia berkumpul seluruhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memadaratkanmu, untuk mencelakakanmu, itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Begitupun sebaliknya, ketika manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan diberikan manfaat, karena itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Telah dicabut kalam, telah dikeringkan tinta, sehingga semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang kita rasakan ini, kehidupan yang mungkin penuh dengan gejolak, apalagi nanti tahun politik 2024 dan lain sebagainya, kita umat Islam tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita sedihkan. Syaratnya kita jaga Allah, jaga syariat Allah. Pilihlah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dekat kepada Allah, yang memperjuangkan agama Allah, yang memperjuangkan syariat Allah. Insyaallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Insyaallah kita tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa
وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus dan rapatkan safnya Allahu Akbar Allah Allahumma laqil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min
بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم